Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rakwen. Apa kabar konyo-konyo? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Hari ini saya ada di dapur bersama Shiva. Lagi nyantai-nyantai tiba-tiba datang Shiva suruh nyuting, dia mau praktik bikin peyek bayam. Cie, sudah mulai pinter masak ini ya. Mana bayamnya sih? Tak golek bayamnya. Ini tadi dia petik bayam di mana, Duk? Petik bayam di belakang, spontan petik. Ini itu ngajian. Petik ngajian. Petik di ngajian. Sudah izin sama yang punya. Udah. Selalu izin ya kalau mau petik apa-apa. Ini adonannya apa ya? Sebutkan. Ma, iki tepung sasa. Tepung bumbu. Ya, tepung bumbu. Terus dicampur apa? Tepung terigu. Tepung terigu. Ambil roiko. Sama roiko. Wes, kira-kira bagaimana? Apakah sudah siap dimasukkan? Sudah. Ojo barak-barak yong, masalahnya minyaknya cuma sedikit. Kita lihat saja bagaimana cara Shiva membuat peyek bayam biar jalan dengan kreativitasnya sendiri. Ayo, kayak kebarak anak. Terpaksa aku ngomong wis, kalau untuk ini terpaksa ngomong. Kalau dilihat minyaknya coro nih buleng gitu, berarti sih kebarakan ya, Dek, ya. Ya, apinya harus disesuaikan. Wes, aku ngomong itu tok, yang lain silakan kerjakan sendiri. Pinter gitu satu-satu ya. Ya. Gitu, harus terus belajar memasak biar ketika dewasa nanti sama sudah mahir. Saya melihat saja. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu dikoreksi, tapi nanti saja saya beri koreksiannya. Termasuk baru saja terjadi. Saya ngalami dulu ya. Nanti baru dibetulkan. Tidak apa-apa, berproses ya, Mbak ya. Mau cari apa itu? Itu namanya apa? Tahu. Serok. Tuh. Gak apa-apa, saya biarkan dulu. Sementara matikan kompornya, kita evaluasi. Iya, evaluasi, matikan. Matikan. Taruh. Taruh dulu. Terus langsung di atasnya situ, nggak apa-apa, yang penting tidak terbenam. Kita evaluasi ya tadi dari apa yang sudah dilakukan oleh Shiva. Kali pertama memasukkan bakal rempeyek ke dalam minyak, sampai sudah salah karena api terlalu besar. Ya, mengapa? Wajan yang tipis dan minyak sedikit. Ciri-cirinya api terlalu besar itu ya asap yang keluar. Asap itu uap minyak yang muncul itu jadi buleng gitu ya. Itu tanda api harus dikecilkan. Terus kedua, tadi tidak sadar bahwa itu terlipat. Ngerti? Itu terlipat kan ya? Tidak utuh, tidak lebar. Tapi ada satu ketika sampean mengutak-atik itu akhirnya malah terlipat. Dan lihat, ternyata ini belum kering. Belum kering sama sekali, ada bagian yang masih basah. Jadi nanti hasilnya tidak akan kriuk atau renyah. Dan yang berbahaya yang baru saja Shiva lakukan ketika mengangkat itu, nggak usah takut ya. Yang penting kontrol. Jadi sampai sutil jatuh, itu berbahaya. Kalau jatuhnya masuk ke minyak bisa terpercik nanti badanmu, wajahmu, tanganmu. Kontrol saja, hati-hati. Toh ini ada gagangnya, jadi sampai tidak usah terlalu takut. Terus sutilnya juga ada gagangnya. Yes, silakan diangkat. Cari tempat dulu untuk meletakkan rempeyek yang sudah jadi. Kita anggap ini sudah jadi ya, walaupun sebenarnya masih belum sempurna. Ayo, letakkan. Ya. Terus letakkan serok itu harus di mana gitu. Jadi ketika sampean mau ngambil tidak ribet, harus jongkok. Nanti takutnya begitu sampean berdiri lagi nyenggol sutil yang
Siva letakkan tadi di penggorengan. Harus serba ditata nggak ya? Harus serba ditata serapi mungkin. Hal-hal apa yang kiranya nanti bisa membahayakan harus dihindari. Taruh mana? Cari tempat yang enak. Harusnya memang sampean punya tempat yang jelas gitu ya. Ini mestinya ini panci ini dipindahkan dulu coba. Wes, panci pindahkan dulu. Ini minyak sudah mau panas. Kalau mau matikan dulu, pindahkan guys. Ke tempat di kursi sana bisa. Jadi persiapannya memang harus rapi dulu ya Nduk ya sebelum bekerja. Sudah? Terus alas untuk meletakkan serok. Biasanya ada penampungnya. Coba dilihat di dalam sini tadi. Nah, itu aja di teflon itu saja. Angkat teflonnya, sutilnya diletakkan. Ya, terus letakkan di sini. Mestinya yang dipakai adalah kompor yang sebelah sini. Karena apa? Sampean kan pakai tangan kanan. Nyeroknya pasti pakai tangan kiri, ya kan? Kesulitan, tapi nggak apa-apa lain kali kalau sampean mau menggoreng atau masak apapun kompornya sebelah sini. Jadi nanti ketika nyerok tinggal meletakkan ke sisi sini yang sudah jadi, paham? Ya, silakan bisa dimulai. Serok letakkan di sana pelan-pelan. Sampean pekerjaannya terlalu terburu-buru dan tidak terkontrol. Takutnya nanti wajannya terbalik karena tersenggol oleh serok. Nyalakan kembali kompornya dengan api yang kecil. Mengapa apinya kecil saja? Mengapa? Pelajarannya tadi Biar tidak gosong. tidak gosong. Karena minyak terlalu sedikit dan wajannya wajan tipis. Itu sudah kelihatan kan? Sudah mulai mendidih minyaknya. Bisa dimasukkan pelan-pelan, nggak usah takut. Kalau sampean lempar karena takut malah akan memercik ke wajahmu. Ya. Nah, begitu. Sudah, satu-satu saja. Biarkan jangan diaduk-aduk dulu. Ngerti? Apalagi ketika ada bagian yang masih lengket di wajan, biarkan sampai terlepas sendiri, baru dibalik. Sekali, dua kali saja lah membalik-balik. Ingat tadi, kalau yang digoreng bayam yang lebar, hati-hati dijaga jangan sampai terlipat. Boleh dibalik sekali saja. Lepaskan. Gak apa-apa, belajar, terus-menerus belajar. Jadi pembiasaan ya itu ya. Dari waktu ke waktu, ketika sampean mengulang, lama-lama jadi tahu, oh harus bagaimana segala sesuatunya gitu ya. Lihat itu. Kontrol ke sini, sampean fokusnya ke penggorengan, jangan ke adonan lagi karena ini harus ditangani sampai kering nanti ya. Ini ada bagian tepung yang terlalu tebal. Itu bukti bahwa sebenarnya adonanmu terlalu kental. Udah, tak. Tambahin air barusan. Ya, bagus. Ngerti ya, fokus ya. Lama-lama sampean akan jadi hafal, oh api terlalu besar, oh api terlalu kecil, yang sedang-sedang itu yang seperti apa gitu. Seiring berjalannya waktu dengan terus bertambahnya ilmu sampean, dengan mengulang, lama-lama jadi mahir. Jadi tidak ada orang masak itu langsung mahir itu. Jadi coba disentuh dengan sutil, apakah bagian bayamnya itu sudah crispy atau belum. Kalau sudah diangkat pelan-pelan, nggak usah takut. Omang karena ngenaannya ada air. Ada kadar air entah dari mana, akhirnya tercampur dengan minyak yang meletup-letup seperti itu. Tapi nggak usah takut, ketakutan itu akan membahayakan sampean. Karena apa? Spontan mungkin sampean bisa melempar sotil atau serok gitu loh ya. Ya. Silakan. Ini yang lebar, hati-hati. Pelajaran yang pertama tadi sampean kurang kontrol akhirnya terlipat. Ayo wes. Biarkan dulu.
Oh no, belajar. Ini apa? Apa itu? Lightingnya bocor terus ke kamera ini. Center. Kontrol itu bagaimana? Awas jangan sampai terlipat, tuh kan? Hati-hati. Nah, ini mengapa gagal lagi? Karena sifat tadi tidak fokus, tinggal-tinggal kemana-mana. Ayo ambil. Ya, sekali lagi fokus pada pekerjaan, jangan melakukan hal lain yang tidak perlu. Nah, cukup Ponyomojo. Jadi ini proses Siva belajar membuat rempeyek ayam. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, dengan makin seringnya ia praktik, saya yakin hasilnya akan lebih baik. Terima kasih. Ketemu lagi dengan waktu, dengan Siva, dengan siapapun, dengan hidangan apapun, dengan tip-tip apapun, dengan cerita-cerita apapun. Terima kasih sudah mendukung Radfluent. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.